Bagaimana mengusut dugaan gratifikasi fasilitas jet pribadi Kaisang? Apakah rencana panggilan klarifikasi dari KPK cukup? Mengapa tidak juga dipanggil? Padahal Sekjen PSI menyebut Kaisang sudah ada di Indonesia. Kami bahas bersama pakar hukum pencucian uang Yenti Ganarsih. Kami juga telah menghubungi perwakilan dari PSI tapi tidak mengonfirmasi kehadiran. Selamat malam Mbak Yenti. Selamat malam, Mbak. Mbak Yenti, kalau gini, ada dua persepsi di publik. Satu menyatakan Kaisang bukan penyelenggara negara sehingga tidak bisa kemudian diperiksa KPK atas dugaan gratifikasi. Satu lagi menyatakan seperti Zainur Rohman yang menyatakan gratifikasi tidak harus dikenakan kepada penyelenggara negara, tapi juga bisa kepada keluarga penyelenggara negara dan kasus ini sudah biasa ditangani di MA gitu. Jadi Mbak Yenti, bagaimana kalau Anda mendudukan dua pandangan ini? Begini, kalau kita bicara gratifikasi, lihat undang-undangnya memang gratifikasi itu, hadiah itu diberikan kepada penyelenggara negara dan pejabat publik. Itu memang aturannya begitu ya. Tapi kan ini kan hukum pidana itu kan melihat fakta yang ada ya. Fakta yang ada itu ada pemberian yang mencurigakan lah ya, yang aneh ya, yang sangat besar. Nah, ini harusnya diselidiki. Pemberian itu yang memberikan fasilitas itu kan dari luar negeri, memberikan kepada Kaisang. Harus didalami, kan tidak mungkin tiba-tiba ada pemberian, itu tidak mungkin, harus didalami. Untuk apa? Maksud apa yang memberikan itu kepada Kaisang? Kalau yang namanya gratifikasi itu kan ya itu tadi saya yang tadi disampaikan Mas Zainur mungkin gini ya, ada putusan itu kalau lewat menggunakan undang-undang gratifikasi memang pelakunya hanya pejabat negara atau pejabat publik. Pejabat negara diperluas sampai mana, pejabat publik juga tidak hanya ASN dan sebagainya sesuai undang-undangnya. Tapi ini adalah yang diberikan ini ada nggak didalami, ada tidak hubungannya, dia punya hubungan dengan penyelenggara negara apa tidak orang-orang terdekatnya. Karena ini kan modus ya. Kita harus melihat jangan-jangan ini modus. Kemungkinan ini modus sebetulnya akan memberikan kepada penyelenggara negara itu untuk mengharapkan dapat sesuatu atau sudah dapat sesuatu sebagai ucapan terima kasih. Ini justru yang harus didalami karena yang menerima sekarang ini, yang menerima hadiah ini baru masih hadiah ya kan? Hadiah dalam hal biasa aja, hadiah. Kalau dalam KUH, kalau dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, hadiah ini adalah namanya gratifikasi. Kemudian diperkuat, gratifikasi itu adalah suap. Itu sama dengan suap, itu walaupun pasalnya berbeda. Jadi ini tidak bisa dianggap hadiah biasa karena yang diberikan ini orang yang tidak biasa juga yang mempunyai hubungan dekat dengan penyelenggara negara, apakah itu kakak iparnya ataukah ayahnya gitu ya. Nah, itu yang harus didalami. Kan kalau gratifikasi itu, kalau hadiah biasa, gratifikasi itu adalah memberikan kepada seseorang dan pemberian itu akan berkaitan dengan penyelenggara negara tersebut yang di kemudian hari atau setelahnya akan mendapatkan sesuatu. Jadi pemberian yang akan ada pamrih, akan diteruskan. Kalau suap itu pada umumnya diberikan dulu, kemudian dia mendapatkan sesuatu dari pejabat itu atau orang-orang tertentu. Ya sekarang kan penyuapan sudah masuk undang-undang korupsi. Berarti dari orang-orang yang bisa memberikan memberikan sesuatu yang melanggar aturan gitu ya, melanggar aturan tapi diberikan karena mendapatkan pemberian yang namanya suap ya. Jadi suap dan gratifikasi sebenarnya sama aja karena undang-undang mengatakan pemberian gratifikasi adalah suap. Oke. Suap juga ada pasalnya gitu. Jadi ini harus didalami betul. Didalami, tapi ya kita nggak bisa kalau hanya mengatakan bahwa Kaisang bukan pejabat negara atau selesai, ya nggak bisa begitulah. Harus didalami. Nggak mungkin kan ngasih ke Kaisang begitu saja kalau Pak Kaisang ini bukan siapa-siapa gitu. Nah gini Mbak Yenti, kalau dalam kasus gratifikasi seberapa penting kesaksian Kaisang ini dalam kasus ini? Apakah kemudian KPK bukankah bisa masuk lewat pemeriksaan transaksi keuangan begitu, follow the money seperti yang Anda sering katakan, bekerja sama dengan PPATK, ketika Kaisang tak kunjung bisa diperiksa seperti sekarang? Iya, sebenarnya kan PPATK sudah bisa kerjasama dengan PPATK. Misalnya
PPATK atau anti korupsinya Singapura waktu itu kan harusnya sudah bisa bisa kerjasama karena tidak mungkin ada perjalanan sewa menyewa atau apapun ya pesawat itu walaupun kepunyaan seseorang ketika dia akan pergi ke sana pasti ada dong ini untuk apa bagaimana dan itu pasti juga harus ada pajaknya apalagi sekarang kan ada private jet watch ya itu di mana harus orang-orang siapapun yang menggunakan perusahaan manapun menggunakan harus menggantikan karbon eh, emisi karbon yang memang sudah mulai dilarang. Jadi pasti ada datanya, itu pasti ada. Meskipun katanya sekarang ini ada data yang tidak terbuka lagi, tapi itu sudah pasti ada. Jadi jadi ini bisa saja harusnya Kaisang ya dipanggil aja tidak apa-apa Hmm, berkaitan dengan klarifikasi ini. Bahkan kakak iparnya kan mau mau klarifikasi juga. oke, Kalau memang itu Pak Kaisang itu memang dia menyewa sendiri kan pasti ada bilnya lah ya, baik. ada catatannya. Atau disewakan siapa? Pasti ada. Nah, kalau disewakan siapa, kan kita akan telusuri juga yang nyewakan siapa. Sebetulnya ini harusnya sih saya berharap, saya seperti awal saya bicarakan, saya berharap KPK sudah melakukan penyelidikan-penyelidikan tanpa memanggil Pak Kaisang pun harusnya sudah melakukan penyelidikan-penyelidikan gitu. Nah gini Mbak Yenti, seberapa penting sebetulnya? Ini kan eh, kasus ini mencuat ketika ada postingan dari Erina Gudono begitu. Seberapa penting KPK menelusuri, menindaklanjuti temuan-temuan ini kemudian sampai akhirnya harus memeriksa Kaisang? Ya penting sekali, banyak sekali kan, banyak sekali kejahatan-kejahatan atau uang hasil kejahatan yang kemudian terungkap dari posting-postingan itu kan kita sudah biasa. Ya ini kan kita tidak menuduh, tapi kita kan ada hal-hal yang patut patut dicurigai ya, patut menduga gitu ya. Eh, kalaupun kalaupun dimintain keterangan boleh dong, misalnya bukan dia yang bayar siapa? Karena kita PPATK harusnya bisa melacak karena kan itu dari Indonesia ke Amerika gitu ya. Dari Indonesia ke Amerika. Jadi ada transaksinya itu berkaitan dengan orang yang akan berangkat orangnya dari Indonesia. Itu harusnya sudah bisa terlacak gitu ya. Nah, dalam pelacakan inilah KPK ini menurut saya bukan pencegahan yang dikatakan oleh KPK ini awal dari penindakan sebetulnya yaitu diawali dengan yang namanya penyelidikan. Nah, ini nanti kalau bisa menaik kepada penyidikan bahwa oh iya, ini pemberian ini bukan pemberian biasa, ternyata di belakangnya pemberian ini adalah orang yang memberikan ini berharap mendapatkan sesuatu atau orang yang diberikan ini pernah dulu mendapatkan sesuatu dan ini ucapan terima kasihnya. Nah, nanti kepada siapa bisa jadi memang kepada yang memberikan keluarganya yang penyelenggara negara tapi memang melalui Kaisang dan itu nanti didalami lagi apakah pemberian ini adalah sudah ada juga pembicaraannya dengan penyelenggara negara itu sendiri yang notabene adalah keluarga terdekatnya yang memang begitu hukum pidana apalagi tindak pidana korupsi itu keluarga sekitarnya maka TPPU Oke. itu ketika ada TPPU pasif nomor satu yang dilihat itu adalah istrinya suaminya keluarganya. Apakah uangnya mengalir ke sana? Sama dengan ini. Adakah ini modus bahwa sebetulnya yang akan diberikan gratifikasi itu adalah kakaknya misalnya, tapi lewat adiknya. Ini yang harus didalami. Tidak bisa lagi masyarakat harus disuruh menerima begitu saja bahwa tidak ada siapa yang tidak siapa maklum saja namanya juga pengusaha. Oke, pengusaha, tapi kan nanti kita bisa lihat Hmm. pengusaha ada pajaknya dan lain sebagainya gitu ya. Kalau kita memang punya semangat pemberantasan korupsi dan kemudian memang hukum memang akan ditegakkan terhadap siapapun tuh sama sesuai dengan konstitusi kita. Nah, Mbak Yenti, sekarang kan faktanya Kaisang masih sulit untuk diperiksa karena beberapa pihak mengklaim tidak tahu di mana keberadaan dari Kaisang. Bagaimana kemudian KPK menindaklanjuti ini? Ya, nggak mungkin lah di era seperti ini kok tidak diketahui keberadaannya, padahal itu juga bukan Baik, bukan nothing ya, itu orang penting lah di Indonesia oke. gitu ya, yang Jadi menjawab artinya aja. sebetulnya kalau mau gampang ya Mbak Yenti ya?
Iya, dan itu Siap. jawaban yang tidak diketahui keberadaannya itu kan aneh gitu ya. Itu Baik. jawaban yang sebaiknya tidak Oke. tidak seperti Terim- itu gitu. Terima kasih Mbak Yenti sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sehat-sehat selalu. Terima kasih.